Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di video kali ini kita akan pemberian pupuk ya. Jadi waktu pemberian pupuk paling pas ketika penanaman itu kapan sih Mas? Ini khususnya untuk dari bahan dongkelan ya teman-teman. Dari kemarin banyak sekali yang DM saya dan WhatsApp saya itu menanyakan, Mas, untuk pemberian pupuk itu sebenarnya idealnya berapa bulan, berapa hari, atau berapa minggu, Mas, ketika dia sudah ditanam. Oke, jadi di video kali ini kita akan sharing bareng-bareng ya, kapan waktu yang paling pas untuk pemberian pupuk tersebut ya teman-teman. Ini khususnya bahan bonsai anting putri ya, karena banyak kemarin yang menanyakan itu anting putri. Nah, jadi di video kali ini juga kita akan pemberian tambahan media apa ya, talang ya teman. Jadi mungkin beberapa teman-teman sudah sering lihat kenapa di para senior itu ketika dia sudah ditanam di pot seperti ini itu biasanya ada talang tambahan. Nah, itu gunanya seperti apa? Dan fungsinya itu kenapa dibutuhkan ya? Mungkin banyak pertanyaan juga seperti itu. Oke, jadi kita akan jawab satu persatu dulu ya. Nah, untuk pupuk dulu nih, ketika kita melakukan penanaman dari tunggul ya, setelah kita lakukan rekondisi, jadi tahap awal ketika teman-teman beli dongkelan ya atau dari petani, misalkan saya kirim itu sampai rumah, itu direkondisikan dulu. Boleh yang pertama kalau memang kebiasaan teman-teman itu dia pakai B1 direndam dulu, setelah datang itu dia direndam B1 dulu boleh selama 1 malam, besok paginya ditanam juga boleh. Terus kalau memang mau langsung ditanam juga boleh, cuman kalau saya sarankan itu direndam dulu ya teman-teman. Kalau dari dongkelan loh ya, kecuali dia sudah mempunyai akar serabut banyak, itu tidak masalah langsung ditanam. Nah, untuk medianya apa Mas? Untuk medianya ini yang saya rekomendasikan itu pasir bangunan saja ya kalau ada ya teman-teman. Yang pertama, kenapa saya merekomendasikan itu supaya lebih murah dan lebih irit ya. Itu yang saya maksud seperti itu. Terus yang intinya itu dia yang steril ya teman-teman. Jadi kenapa bahan tersebut dia harus steril supaya ketika nanti akarnya ini dia keluar, akar serabutnya itu dia baru bisa mencari makan. Nah, kenapa banyak kejadian di luar sana itu akarnya busuk dan lain sebagainya, dan memang rata-rata itu sudah dikasih pupuk duluan ya sebelum bahan itu hidup, akar serabutnya dia sudah jalan, itu dia sudah dikasih pupuk duluan. Dan memang ada beberapa yang dia sudah steril dan apa ya, dan memang tidak dikasih pupuk sama sekali, itu dia masih busuk, biasanya itu dia dari bahannya yang memang masih stres ya. Kebiasaan saya, makanya saya bilang kepada teman-teman kalau memang baru beli diusahakan direndam dulu. Sebenarnya untuk perendaman seperti ini itu tidak ada patokan ya, tidak ada patokan supaya kita rendam seperti ini, bahan yang akan kita tanam nantinya ini itu dia fresh lagi ya teman-teman. Ketika bahan itu fresh, seger, kita tanam, dia positif untuk tingkat kehidupannya dia lebih tinggi. Cuman kalau dia sudah bahan dongkelan terus dia tidak direndam air biasa atau air B1, kondisi bahan itu perjalanannya jauh, itu kebiasaan itu dia pasti stres. Dan ya walaupun media itu steril, pasti dia akar itu dia tidak akan jalan atau susah jalannya. Kemungkinan besar kalau memang dia akarnya jalan, mungkin busuk akar ada beberapa, ada yang satu busuk, ada yang satunya enggak busuk, ada yang satu busuk, ada yang enggak busuk. Jadi seperti itu, jinjing ya teman-teman. Cuman ketika dia kita lakukan perendaman dulu, itu pasti insya Allah nanti hasilnya juga maksimal, atau tingkat kehidupannya itu ya di atas 80% lah ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke yang pemupukan ini ya. Untuk pemupukan kapan Mas? Nah, untuk pemupukan
Ini saya lihat dari kondisi bahan ya. Biasanya sih kalau saya pribadi rata-rata itu eh, 2 bulan lah, 2 bulan. Cuman itu tidak bisa menjadi patokan ya. 2 bulan langsung dikasih pupuk. Kita lihat juga dari bahannya. Nah, kondisi bahan seperti ini, dia 2 bulan dia masih ada tarikan apa ya, tarikan turbo seperti ini bisa terlihat. Nah, tarikan trubus yang narik seperti ini itu dia sudah bisa dikasih pupuk ya teman-teman. Nah, kalau dia masih stuck atau dia pertumbuhannya belum maksimal, tandanya akar serabut itu dia belum jalan. Jadi tanda akar serabut itu dia sudah jalan ketika dia usia 2 bulan, itu dia banyak trubus-trubus narik walaupun belum dikasih pupuk ya. Itu tandanya akar serabut dia sudah jalan. Nah, jadi untuk waktunya seperti itu ya. Kita lihat dari pohonnya juga ya. Jadi disesuaikan saja. Jadi jangan terpaku berapa bulannya. Saya jawab tadi 2 bulan, itu kan kita cari amannya ya teman-teman. 2 bulan itu 2 bulan 3 bulan itu biasanya sudah keluar kok untuk akar serabut. Itu jadi seperti itu. Asalkan untuk penanaman harus ditanam ya, jangan diekspos seperti ini. Kalau ini kan bahan sudah hidup ya, memang sudah tahapan semua ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, terus yang terakhir nih. Untuk yang terakhir ini sering sekali teman-teman melihat talang yang sudah dipot seperti ini ya. Untuk yang dipot seperti ini, dia ada talang kecil ya. Talang kecil melingkar di sini, itu fungsinya yang pertama ya betul, kemarin ada yang bilang untuk menambah media lagi. Terus yang kedua, sebenarnya intinya itu dia untuk menjaga kelembapan ya teman-teman. Jadi ketika ditambahi media dengan talang tersebut positif. Kalau apalagi sekarang ini musim panas ya, musim panas seperti ini, kita pagi siram itu jam-jam 4 udah kering kerontang ya teman-teman. Kering kerontang seperti ini. Cuman ketika kita tambahi media, minimal itu atasnya aja yang kering, sedangkan pas yang di perakaran seperti ini dia masih lembab. Nah, jadi seperti itu untuk apa ya, untuk sharing kita hari ini seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk bahan ini memang sudah dipinang orang ya teman-teman. Ini punyanya Bapak Darmawan. Beliau menitipkan di sini untuk saya yang memproses ya. Untuk akarnya luar biasa ya teman-teman, cukup lumayan. Nanti kita tahap-tahap lagi, kita masih melakukan pengelosan untuk ke perantingan ya. Nanti setelah perantingan sudah cukup, kemungkinan besar akan kita kirim ke Sulawesi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin ada pertanyaan atau masih terkait dengan media anti putri dan lain sebagainya, bisa nanti teman-teman tulis di kolom komentar, atau ada penambahan ilmu yang mungkin masih kurang saya berikan ya, karena saya juga masih pemula ya, masih tahap belajar juga. Mohon kiranya untuk teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya teman-teman di like dulu, karena kenapa? 1 like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke, bagi teman-teman yang mau nyari bahan-bahan pemrograman akar anti putri yang sudah prokar ya, atau yang bugel-bugel, itu kita masih ready ya teman-teman. Oke, jadi cukup sekian. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.